Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah Salatullah Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa hassil hajatuna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan qasira wa halalan tayyiba wa shifaan min kulli da'a. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak di akhirat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid, wabil khusus yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Kadir, serta seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman, para pengurus RT, pengurus RW, dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir dalam kesempatan ini,
yang tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa disebutkan satu persatunya. Hadirin jemaah pengajian subuh Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Waktu berjalan begitu cepat. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban atau yang kita sering sebut dengan nisfu Sya'ban. Biasanya kalau kita sudah melewati yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban, suasana Ramadan sudah mulai terasa. Ya, mulai dari hari kemarin sudah mulai terasa. Satu, hawa panasnya sudah mulai terasa. Kenapa? Kalau Ramadan itu kok bertepatan dengan musim panas? Karena sesuai dengan artinya Ramadan itu membakar. Supaya apa? Supaya menjadi motivasi bagi kita dengan amal ibadah yang kita lakukan bisa membakar daripada dosa-dosa kita sehingga nanti keluar dari pendidikan Ramadan bisa disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Membakar pun bisa dimaknai yakni membakar semangat agar kita memiliki semangat yang lebih di saat kita melaksanakan ibadah melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Kalau bahasa kita mah sekarang Pak Haji menyala abangku. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai Sya'ban yang letaknya merupakan bulan ke-8 menurut hitungan tahun Hijriah, ini termasuk bulan yang istimewa bulan Sya'ban ini. Hanya terkadang karena kita memasuki bulan Sya'ban, bulan Rajab kita diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, kemudian masuk pada bulan Sya'ban kita difokuskan ke Ramadan, terkadang kita terlupa menggali keistimewaan bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Rajab yang lalu kita sudah berdoa jauh-jauh hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya, mulai masuk bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah supaya diberikan keberkahan di bulan Rajab, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan disampaikan usia dan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Berarti apa? Berarti kalau kita melihat kepada hadis tadi yang kita bacakan, bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang mulia, termasuk bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa arti Sya'ban? Sya'ban secara bahasa artinya cabang. Shin, kemudian ain, ba, alif, nun. Sya'ban. Ada juga yang mengartikan Sya'ban ini sebagai jalan seperti gunung. Untuk apa? Yakni artinya mempersiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam sejarah setidaknya ada 4 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Apa saja? 1. Peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban, yakni peristiwa terjadinya perpindahan kiblat umat Islam yang awalnya umat Islam di saat turun perintah sholat pada peristiwa Isra Mi'raj itu pertama kali Allah memerintahkan sholat menghadap Masjid Al-Aqsa. Makanya sering disebut Masjid Al-Aqsa ini sebagai kiblat pertama umat Islam. Kenapa disebut sebagai kiblat pertama umat Islam? Karena memang pertama kali sholat diperintahkan Rasulullah dan para sahabatnya ketika sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Ya, makanya ada istilah seperti ini. Kenapa orang-orang di Gaza sana, di Palestina, rela mengorbankan harta, bahkan rela mengorbankan jiwa untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa? Karena begini,
seandainya umat Islam tidak bisa mempertahankan Masjid Al-Aqsa, artinya membiarkan begitu saja direbut oleh Zionis Israel, maka dikhawatirkan nanti orang-orang Yahudi, dikhawatirkan orang-orang Nasrani kalau sudah bisa merebut Al-Aqsa, suatu saat bisa merebut Madinah. Kalau sudah bisa merebut Madinah, dikhawatirkan nanti bisa merebut kota Makkah. Makanya salah satu barometer untuk mempertahankan eksistensi tempat-tempat mulia yang ada di dalam Islam, terutama Masjid Al-Aqsa, maka dipertahankan. Ya. Kemudian yang kedua, keistimewaan lain atau peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban, yakni turunnya perintah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang berkaitan dengan puasa, itu pun Allah menurunkannya tepat terjadi di bulan Sya'ban. Jadi puasanya di bulan suci Ramadan, tepatnya di tahun kedua di tahun Hijriah. Artinya apa? Waktu di Makkah belum ada perintah puasa. Perintah puasa itu baru Allah perintahkan ketika Rasulullah dan para sahabatnya sudah melaksanakan hijrah ke Madinah, tepatnya tahun kedua setelah hijrah. Bahkan disebutkan, hadirin rahimakumullah, pertama kali puasa diperintahkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin, pada saat itu juga terjadi perang Badar. Makanya kita sering membaca salawat Badar. Untuk apa? Untuk mengenang peristiwa bahwasanya dulu pernah terjadi peperangan yang disebut dengan perang Badar. Tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedang berpuasa dan terjadi yang disebut dengan perang Badar, atas izin Allah Subhanahu wa taala, umat Islam pada saat itu bisa memenangkan perang Badar. Perang Badar ini termasuk perang yang begitu besar. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu, siang harinya mau terjadi perang Badar, 1000 orang kaum kafir Quraisy dengan persenjataan lengkap, kaum muslimin hanya 313 dengan senjata yang seadanya. Sampai-sampai di malam harinya sebelum terjadi peristiwa perang Badar, Rasulullah SAW berdoa. Berdoa apa? Berdoa secara khusus untuk kemenangan perang Badar. Bahkan di akhir doanya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, seandainya kaum muslimin ini dikalahkan oleh kaum Quraisy pada perang yang akan terjadi esok hari, saya khawatir ya Allah, tidak ada lagi orang yang akan bersujud kepadamu di muka bumi ini. Kenapa? Ya habis orang-orang yang berimannya pada saat itu. Tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, 313 melawan 1000 pasukan kaum Quraisy. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan para sahabatnya mampu memenangkan perang Badar tersebut. Hadirin rahimakumullah, peristiwa ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban, yakni yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban, yakni Kamis malam Jumat yang telah lalu. Yang mudah-mudahan dengan semangat malam nisfu Sya'ban yang sudah terlewat kemarin, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus beramal baik. Kenapa? 1 tahun amalan kita sudah diserahkan oleh para malaikat pencatat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, bismillah, kita mulai kembali mengisi lembaran-lembaran rapot amal perbuatan kita dengan amal-amal yang terbaik kita. Jadi bahan merenung, jadi bahan muhasabah. Ya Allah, malam Jumat kemarin amal saya selama 1 tahun sudah diserahkan oleh para malaikatmu kepadamu ya Allah. Saya yakin dan saya mengakui bahwasanya saya ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Lebih banyak dosa yang aku lakukan. Ya Allah, bismillah, tahun ini saya ingin menjadikan tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kenapa? Agar nanti ketika malam nisfu Sya'ban tahun yang akan datang,
amal saya semuanya dalam keadaan yang terbaik. Begitu diazamkan. Kenapa? Karena mengazam ini akan menjadi motivasi, ya. Setelah kita azamkan, kita niatkan. Setelah kita niatkan, bismillah, kita amalkan apa yang sudah menjadi target kita. Termasuk sebelum menjelang Ramadan nanti, kita siapkan mulai dari sekarang. Ada waktu kurang lebih 14 hari lagi. Fikih saumnya, ilmu yang berkaitan dengan puasanya kita buka lagi. Apa sih makna puasa secara fikih? Apa sih hal-hal yang membatalkannya? Apa sih yang akan menambah pahala? Hal apa saja yang akan mengurangi pahala? Kita kaji lagi. Buat apa? Biar kita lebih siap lagi menghadapi Ramadan yang akan datang. Kemudian misalkan kita punya target khotaman Al-Quran. Dari sekarang kita latih. Oh, saya ini punya target. Setidak-tidaknya selama Ramadan saya ingin khotam 1 kali aja gitu. Minimal. Berarti apa? Dilatih dari sekarang. Buka lagi Al-Qurannya. Kalau misalkan tajwidnya kurang begitu fasih, alhamdulillah ada guru kita yang akan mengajari kita. Kita jangan malu, jangan sungkan, kita ajarkan, kita minta diajarkan. Supaya apa? Supaya nanti memasuki Ramadan, secara fisik kita sudah siap, secara keilmuan kita sudah siap, juga secara lahir dan batin sudah siap menyambut datangnya Ramadan yang kurang lebih akan datang selama 13 atau 14 hari lagi. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, tapi terkadang yang harusnya disiapkan menjelang Ramadan itu keilmuannya, fisik kita, kemudian lahir batin kita. Tapi terkadang mau masuk Ramadan ini, Pak Haji Firman, kadang-kadang kita disibukkan dengan hal-hal yang duniawi gitu ya. Mau masuk Ramadan, tiba-tiba gas hilang gitu ya. Masyarakat sibuk lagi. Oh, gimana ini gas hilang? Gimana nanti kalau sahur tiba-tiba mati? Hilang, sibuk lagi gitu ya. Ketika mau masuk Ramadan, harga sembako sudah mulai naik lagi ya. Sudah mulai naik ya, ibu-ibu sudah mulai apa? Sudah mulai kebingungan ya. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa bagi kita, karena itu bukan kewenangan kita. Yang penting kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan rezekinya untuk benar-benar, untuk sungguh-sungguh memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, hadirin rahimakumullah, peristiwa besar yang keempat yang terjadi di bulan Sya'ban, yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkaitan dengan perintah bersolawat, itu pun terjadi di bulan Sya'ban. Ada juga yang mengatakan tepatnya turun pada malam nisfu Sya'ban, yang pada saat itu terjadi malam Selasa, Senin malam Selasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini sering kita baca. Mau adzan kita baca. Kemudian khatib mau naik mimbar kita baca. Kita mau bersalawat kita baca. Nah, ternyata ayat ini yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab turun di bulan Sya'ban. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Coba bayangkan. Kalau kita membaca ayat ini luar biasa. Innallaha tuh. Sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya. Jadi Allah dan para malaikatnya sekalipun bersolawat kepada Nabi. Ini luar biasanya hebatnya solawat. Kalau misalkan kita sholat, harus diawali dengan wudhu. Sholat itu dianggap sah kalau wudhu dulu.
Tawaf dianggap sah kalau diawali dengan wudhu dulu. Perempuan dianggap sah sholatnya kalau suci dari hadas kecil, kalau suci dari hadas besar, artinya tidak dalam keadaan haid. Tapi sholawat mau dalam keadaan wudhu ataupun dalam keadaan tidak wudhu itu sah. Ya, bahkan ada ulama yang berpendapat sholawat ini pahalanya langsung masuk kepada kas tabungan daripada Rasulullah SAW. Artinya apa? Terpisah ke pahalanya itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala baca Al-Quran, itu langsung masuk catatan malaikat. Tapi kalau sholawat itu pahalanya langsung masuk ke tempat penyimpanan amal di sisi Rasulullah SAW. Itu ada yang mengatakan seperti itu, ya. Saking istimewanya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka kita pun sebagai orang yang beriman diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian. Ini kalimatnya kalimat perintah. Artinya apa? Suatu keharusan, suatu kewajiban. Kenapa dikatakan wajib? Karena di sini mengandung perintah, sallu, bersolawatlah. Sehingga pantas di dalam ilmu fikih, di antara yang termasuk rukun sholat adalah bersolawat kepada Nabi. Ya, kita sholat setelah tahiyat gak baca sholawat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena membaca sholawat di saat kita tahiyat akhir itu termasuk rukun sholat. Oh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu wajibnya. Sunnahnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Wasallimu, dan selain kita bersolawat, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Artinya salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau misalkan kita mendengarkan khutbah, ada sholawatnya, termasuk rukun khutbah. Rukun khutbah itu ada 5. Setelah kita membaca hamdalah pujian kepada Allah, kemudian membaca salah satu ayat daripada Al-Quran, dan yang ketiga yakni bersolawat. Berkhutbah tapi nggak sholawat, tidak sah. Kenapa? Karena ada satu rukun yang terlewat tuh. Luar biasanya sholawat ini. Di dalam sholat ada sholawat. Di dalam rukun khutbah ada sholawat juga. Termasuk di saat kita mau berdoa pun, mengawali doa dan menutup doa. Kalau doa-doa kita ingin cepat dikabul oleh Allah, maka diawali dengan sholawat dan diakhiri juga dengan bersolawat. Sholawat yang mana? Kalau sholawat di saat sholat, maka harus sholawat Ibrahimiyah. Tapi kalau misalkan di luar sholat, di luar kegiatan sholat, maka silahkan baca sholawat yang mana saja yang kita hafal. Kan sholawat itu ada banyak. Ada sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita pakai di saat sholat. Ada lagi sholawat ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Biasanya kalau dulu diajarkan oleh guru itu sholawat ummi, perbanyak membaca sholawat ummi di saat di dalam perjalanan. Oh, jadi ada kekhususannya. Ada lagi sholawat tibil qulub. Kalau diri kita sedang diuji sakit atau ada orang sakit, kita doakan. Selain mendoakan dengan doa mendoakan orang sakit, kita pun bacakan sholawat syifa namanya, atau sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau kita sedang banyak keinginan, baca salawat munfarijat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Macam-macam salawat ya. Ada salawat Fatimiyah, ada salawat Syafi'iyah, ada salawat Badar yang tadi kita baca, ada salawat haji ya, supaya kita bisa cepat melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan salawat-salawat yang lainnya. Biasanya kumpulan salawat ini ada di dalam kitab Majmu' Syarif ya. Jadi kalau misalkan nanti kita main ke toko buku, terutama toko buku yang menjual kitab, menjual Al-Quran, tanya, Pak, ada Majmu' Syarif gak? Yang lebih lengkap lagi, namanya Majmu' Syarif Kamil. Di dalam kitab tersebut, selain tercantum surat-surat pilihan, selain tercantum cara dan tata cara tahlil dan ziarah kubur, selain tercantum juga doa-doa pilihan, tercantum juga berbagai macam sholawat ya. Silakan kita baca sholawat mana saja yang kita hafal. Mana yang paling pendek? Yang paling pendek itu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, atau kita pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada lebih pendek lagi, namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Tapi kalau misalkan kalau mau pakai Allahumma, berarti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, hadirin rahimakumullah, tadi disebutkan bahwasanya sholawat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab tadi ada 3. Satu sholawat yang Allah baca, atau satu sholawat yang Allah lakukan. Sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bermakna rahmat. Jadi kalau misalkan kita membaca satu kali sholawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat, yakni maksudnya akan menurunkan rahmat kepada orang-orang yang bersolawat itu. Malaikat, ketika malaikat bersolawat itu bermakna doa. Artinya ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka pada saat yang bersamaan pun para malaikat itu mendoakan terhadap orang-orang yang bersolawat. Dan sholawat yang dilakukan oleh orang-orang beriman dengan cara membaca sholawat itu bermakna yakni penghormatan, bermakna doa, dengan harapan nanti Rasulullah SAW pun akan mendoakan kita. Inilah yang disebut dengan syafaat. Jadi semakin banyak sholawat yang kita bacakan, maka semakin besar peluang kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Di sini di dalam beberapa hadis disebutkan, man shalla alayya sholatan wahidatan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, wahidatan, satu kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Segitu. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka ketika kita satu kali bersolawat kepada Rasulullah, di sini disebutkan, man shalla alayya sholatan wahidatan, maka sallallahu alaihi asyra shalawatin, maka pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 10 rahmat kepada orang-orang yang bersolawat itu. Oh,
Jadi ini jadi motivasi bagi kita, ya. Dengan kita memperbanyak bersolawat, berarti dalam saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan 10 rahmatnya. Itu baru sekali. Kalau misalkan 2 kali, tinggal dikalikan saja, berarti 20. Baca sholawatnya 10 kali, berarti dapat 100 rahmat. Dan seterusnya, ya. Makanya hadirin rahimakumullah, di antara kebiasaan itu ya, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan juga di sini. Kalau di kampung saya tuh ya, ketika malam tanggal 12 Rabiul Awal itu, maka diadakanlah yang disebut dengan majelis sholawat. Apa yang dilakukan? Yakni memperbanyak membaca salawat, yang dalam hal itu dikhususkan yakni membaca salawat munfarijat atau yang disebut dengan salawat nariyah. Berapa banyak? Sebanyak 4.444 kali. Ya, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil qudwati wa farju bil qurwati wa bihil hawaij wa tunaru bi raghaibu khawatim wa istasqal ghamami wajhikal karim wa ala wasmi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. 4.440 kali. Sendiri? Tidak sendiri Pak Haji, barengan. Barengan. Kenapa barengan? Karena kalau kita sendiri mah belum tentu selesai sampai subuh pun ya. Barengan ya. Jadi caranya itu karena untuk mudah ngitungnya gitu ya, pakai batu ya. Jadi di batunya itu ada 4.444. Digunukin satu gunukan. Ngambil. Ada yang ngambil 10, ada yang ngambil 20, itu tergantung kemampuan. Ada yang ngambil sampai 50 ya. Nanti dibagi-bagi, mau ngambil berapa gitu ya, sampai si batu tersebut habis. Jadi kita itu pakai batu dilempar-lempar gitu ya. Kita kalau masih anak-anak suka dimainin gitu ya, dibaca terus ya. Untuk apa tujuannya? Itu untuk menunjukkan sebagai salah satu tanda syukur atas lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salawat yang lain bagaimana? Silakan, nggak apa-apa. Tapi kenapa menggunakan salawat nariyah? Karena di antara pemilik ijazah salawat nariyah itu diantaranya adalah Mama Gentur, Mama Syatibi ya, yang termasuk ulama besar di Cianjur itu. Itu kalau haulnya, kalau saat haul Mama Gentur itu bisa ribuan bahkan puluhan ribu peziarah datang. Bahkan di antara fenomena yang luar biasa yang Allah buktikan pada saat ini, yakni di antara orang yang senantiasa mengamalkan sholawat, ya, pecinta sholawat, di antaranya adalah Abah Guru Sekumpul yang ada di Kalimantan Selatan. Beliau termasuk wali Allah, termasuk ulama yang sangat mengagungkan sholawat. Luar biasa hadirin rahimakumullah, dengan keberkahan beliau bersolawat sampai beliau itu mendapatkan titel sebagai waliullah, mendapatkan dengan gelar yakni Raja Ganjil ya. Saking tingginya itu berkah solawat. Itu kalau haulnya kemarin dilaksanakan pertengahan Januari, itu dihadiri kurang lebih sampai 4 juta orang. Coba kalau kita misalkan lihat di YouTube-nya, haul Abah Guru Sekumpul, itu dihadiri jutaan orang. Dan itu hebatnya, dengan keberkahan beliau sewaktu hidupnya menghidupkan salawat, ketika haulnya kemarin, itu luar biasa. Karena mungkin masyarakatnya sudah melaksanakan keberkahan daripada salawat. Orang yang punya kayu bakar, disedekahkan bermobil-mobil kayu bakar tersebut. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai bahan bakar masak. Yang punya beras, sedekah beras bermobil-mobil. Bahkan luar biasanya yang punya makanan disediakan secara gratis, yang punya rumah disediakan penginapan gratis, yang punya kendaraan, ojek diojekkan gratis untuk para peziarah tersebut. Bahkan orang-orang yang punya mobil, itu sengaja mobilnya digratiskan. Dari mana? Dari bandara atau dari terminal bagi para jamaah yang akan menghadiri haul Abah Guru Sekumpul. Itu luar biasa. Jutaan orang ya. Kenapa bisa sehebat itu? Orangnya sudah tiada, tetapi ketika haulnya bisa dihadiri, bisa didatangi oleh orang berjuta-juta, berbondong-bondong dari berbagai daerah. Bukan hanya di Indonesia, tapi sampai di luar negeri berbondong-bondong. Kenapa? Karena waktu dulunya
beliau termasuk orang yang senantiasa mengamalkan sholawat dan mendakwahkan sholawat. Luar biasa. Sehingga apa? Di sini disebutkan wa khuttat anhu asyru khati'atin, dan bagi orang yang bersalawat satu kali selain Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 rahmatnya, juga menghapus 10 dosanya. Dulu kita mengenal dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam oleh Allah diturunkan dari surga ke bumi. Selain Nabi Adam alaihissalam berdoa dan memohon ampun kepada Allah dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang kita sebut dengan doa Nabi Adam. Ternyata di antara sebab lain Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah karena memakan buah khuldi. Ternyata Nabi Adam alaihissalam juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan aneh, Nabi Adam berselawat kepada Rasulullah, padahal jarak diciptakannya Rasulullah itu ribuan tahun kemudian. Ditanya oleh Allah, wahai Adam, dari mana engkau tahu yang namanya Muhammad? Kata Adam, karena Adam ini termasuk makhluk Allah yang luar biasa, beliau menjawab, aku ketika di surga melihat tiang-tiang surga itu tertulis 2 nama. Satu tertulis nama Allah, dan kedua tertulis nama Muhammad. Saya yakin tidak akan tertulis nama Muhammad seandainya sosok Muhammad ini bukan orang sembarangan. Tuh. Di antara sebab Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya pun diantaranya yakni bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul, secara fisik Rasulullah dilahirkan dan diutus sebagai nabi terakhir. Tetapi secara penciptaan, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, dan sebelum Allah menciptakan sesuatu apapun, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, makanya pantas di surga pun tertulis nama Muhammad. Yang selanjutnya, warufi'at anhu asyru darajatin, di saat kita satu kali bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah pun akan mengangkat harkat dan derajat orang yang bersalawat sebanyak 10 tingkatan. Jadi kalau kita ingin terangkat harkat dan derajat kita, selain memperbaiki diri kita, selain memperbaiki akhlak kita, maka perbanyaklah kita bersolawat. Kita ingin dapat kepercayaan dari atasan kita, perbanyak solawat, ya, perbanyak solawat. Kan ada doanya nih Pak Agus, kalau misalkan kita nih mau menghadap seseorang yang kita segani, aduh, saya mau ketemu ini, tapi saya ini segan, takut ini, takut itu. Ada doanya. Kalau laki-laki yang kita hadapi, Allahumma layyin qalbaha, itu doanya. Ya Allah, lunakkan hatinya. Kalau perempuan, Allahumma layyin qalbahu, untuk laki-laki. Untuk perempuan, Allahumma layyin qalbaha. Ya Allah, lunakkan hatinya. Setelah itu, bacakan salawat. Insya Allah, siapapun yang kita hadapi, Allah akan lunakkan hatinya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berinteraksi. Kadang-kadang kan kalau kita berhadapan dengan atasan kita, apa yang sudah kita siapkan, kadang-kadang ngeblank gitu ya. Atau misalkan mahasiswa mau ujian, ngeblank gitu ya. Mahasiswa mau sidang, ditanya oleh dosen, ditanya oleh profesor, ngeblank gitu ya. Nah, supaya tidak seperti itu, perbanyak juga kita bersolawat. Jadi, kalau diri kita ingin terhapus dari dosa-dosa kita, perbanyak istighfar. Kalau diri kita ingin dekat dengan Allah, maka perbanyaklah zikir kita kepada Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, perbanyaklah bersolawat. Jadi, saling berkesinambungan. Kita lanjutkan lagi. Man shalla alayya fi kitabin. Barang siapa yang menulis salawat di dalam sebuah kitab. Nah, ini ilmu. Ya, jadi kalau misalkan kita punya buku, tulis di dalam buku itu salawat. Kenapa? Karena di dalam hadis ini disebutkan, orang yang menulis salawat di dalam kitab atau di dalam sebuah buku, lam yazalil malaikatu
maka selama tulisan tersebut masih ada, akan turun malaikat yang malaikat itu senantiasa memohon ampun. Sampai kapan? Madama ismi, selama namaku, fi dzalikal kitab, selama kalimat salawat itu tertulis di dalam buku. Jadi kalau kita punya buku baru, apakah itu buku agenda atau buku catatan apa, atau kita misalkan sering baca-baca buku, tulis di halaman awalnya itu salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka selama tulisan salawat itu menempel di buku yang kita tulis atau di kertas yang kita tulis, maka para malaikat itu akan memohonkan ampun untuk orang yang menulisnya. Ya, ditulisin dulu. Makanya dulu saya pribadi diajarkan, ya, dapat ilmu ini ketika mengkaji fadilah salawat. Ditulisin di awal-awal buku itu, tulisin salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biar apa? Biar selama tulisan itu ada malaikat yang memohonkan ampun untuk kita. Perbanyak menulis salawat, ya. Kita lanjutkan lagi, kita percepat. Ma aksara minas shalah alayya fi hayati. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku fi hayati, ketika masih hidupnya, amarallahu jami'a makhlukati, maka Allah akan memerintahkan semua makhluknya ayyastaghfiru lahu ba'da mauti, maka Allah akan memerintahkan makhluk-makhluknya memohonkan maaf kepada orang tersebut setelah wafatnya. Tuh, jadi ada amal yang terus-menerus walaupun di saat kita sudah tiada, karena kita di saat masih hidup pecinta salawat, sering mengucapkan salawat, sering membacakan salawat, maka di saat orang yang rajin bersalawat itu tiada, maka ada makhluk lain yang Allah perintahkan secara khusus untuk memohonkan ampun di saat orang tersebut sudah wafat. Makanya adalah yang disebut dengan majlis salawat. Kan majlis itu macam-macam. Kalau majlis ilmu atau majlis taklim berarti taklimnya banyak, zikir dan salawatnya sedikit. Ya, kenapa? Karena namanya majelis taklim, berarti yang dipanjatkan itu adalah taklimnya. Majelis zikir berarti zikirnya banyak, kajiannya sedikit. Majelis salawat, salawatnya banyak, kemudian taklimnya sedikit. Kenapa? Kalau semuanya banyak bisa lama. Ya, kalau lama jamaahnya buru pulang, ya. Kayak ini Pak Agus, kalau di Nahdlatul Ulama itu kan ada salah satu ulama besar namanya Husmik, ya. Beliau itu punya zikir khusus namanya zikrul ghafilin. Itu kalau kita mengamalkan zikrul ghafilin, jemaah rahimakumullah, bisa 3 jam satu kali duduk. Kenapa? Karena kalau zikrul ghafilin itu kan salah satu amalan yang memperbanyak mengamalkan surah Al-Fatihah dan kalimah la ilaha illallah serta sholawat. Al-Fatihahnya aja 100 kali. La ilaha illallahnya 1000 kali. Makanya kalau kita ikut zikrul ghafilin, tasbihnya pada panjang-panjang, ya. Ada yang tasbih sampai 1000. Nah, seperti itu. Bagaimana yang kita amalkan? Yang kita amalkan ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya bersolawat misalkan 10 kali, ya lakukan. Kita mampunya misalkan bersolawat hanya 3 kali, ya silakan lakukan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Nah, ini amalan lagi. Sebelum kita tidur, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Ini sebelum tidur. Biar apa? Biar tidur kita menjadi ibadah. Kenapa? Karena rata-rata manusia itu tidur 8 jam. Jadi kalau misalkan usia jamaah sekalian, ada yang saat ini usianya misalkan 50 tahun misalkan, ya. Berarti, atau 45 tahun biar mudah, ya. Berarti selama 45 tahun itu, kalau sehari tidur kita 8 jam, berarti kalau usia di antara jamaah ada yang 45 tahun, dipakai tidur selama 15 tahun. Begitu, kan 24 jam sehari, dipakai tidur 8 jam, berarti 1/3-nya. Kalau usia 45, berarti tidur 15 tahun. Nah, agar tidur kita menjadi ibadah, bukan hanya sekedar tidur, ada amalannya. 1, sebelum tidur, wudhu dulu. Walaupun misalkan kita nyentuh kulit istri kita, nggak apa-apa. Walaupun kita wudhu, kemudian mau tidur, bersentuhan kulit kita dengan istri kita. Walaupun secara fikih batal, tetapi secara pahala dapat pahala dawamul wudhu.
Apa aja amalan yang harus kita lakukan sebelum tidur? 1. Mengkhatamkan Al-Quran. 2. Apa? Yakni melaksanakan haji atau umrah. 3. Memohon ampun kepada seluruh kaum muslimin. Dan yang keempat, sebelum tidur kita memohon syafaat kepada para nabi. Mengkhatamkan Al-Quran, yakni dengan cara membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita melaksanakan ibadah haji dan umrah sebelum tidur, yakni dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim 7 kali. Dan kita memohon ampun, memohon maaf kepada seluruh kaum muslimin, yakni dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wal jibati alayya wali masyaikhina wal ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan kita sebelum tidur memohon syafaat kepada seluruh para nabi dan rasul dengan membaca sholawat Ibrahimiyah sebanyak 3 kali. Tuh. Jadi kalau kita tidur dapat pahala 1 kali khataman Al-Quran, dapat pahala haji dan umroh, dapat syafaat dari para nabi, dan juga kita sudah terbebas dari kesalahan kita terhadap orang-orang kaum muslimin dan muslimat. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'ah wa man shalla alayya sholatan alayya mi'ah sallallahu biha alfan wa man shalla alayya alfan tamassahu finnar. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali karena Allah, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Orang yang membaca salawat 10 kali, maka Allah akan bersalawat, akan menurunkan rahmat sebanyak 100 kali. Orang yang membaca salawat 100 kali, maka Allah akan bersalawat, akan menurunkan rahmat sebanyak 1000 kali. Dan orang yang bersalawat 1000 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dari sentuhan api neraka. Inna awlan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang lebih utama, artinya lebih dekat kepadaku denganku, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang banyak bersolawat. Man sholla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marrah. Orang barang siapa yang membaca sholawat di setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka kata Rasulullah, mahallahu dzunubahu kulluha. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan semangat bulan Sya'ban ini, sekitar 13 harian lagi, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amaliyah, wabil khusus yakni bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita memperbanyak bersolawat, Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan mengampuni kesalahan kita, dan Allah akan mengangkat harkat dan derajat kita. Dan kita pun berdoa, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur dan usia kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan di tahun ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.